Om Swastiastu. Rahajeng semeng sumedun titiang sinareng sami. Dumugi sadaya lan rahayu sareng sinamia. Sedurung titiang wonten Sumatera Atur, lugrayang titiang dumun perkenalkan dewek titiang. Tiang muwaste Iwayan Sucito, tiang saking penyuluh agama Hindu non PNS Kecamatan Keramitan. Dalam kesempatan ini tiang ingin mencoba memberikan sebuah materi tentang ke makna dari penyor galungan. Nah, umat Hindu dari zaman dulu sampai sekarang dan dari bahkan sampai nanti dalam mengumumkan diri dengan ide Sang Yang Widi Wasa, semuanya memakai sebuah simbol. Dalam agama Hindu, simbol dikenal dengan kata niasa, yang artinya sebagai pengganti yang sebenarnya. Bukan agama saja yang memakai simbol, bangsa pun memakai simbol-simbol. Bentuk dan jenis simbol yang berbeda namun mempunyai fungsinya yang sama. Dalam upacara terdiri dari banyak macam material yang digunakan sebagai simbol yang penuh memiliki makna yang tinggi. Untuk mencapai keseimbangan dari segala aspek kehidupan seperti Trihita Karana, masyarakat di Bali sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penyor. Masyarakat mengenal dengan adanya dua jenis penyor. Yang pertama adalah penyor sakral dan penyor hiasan. Merupakan bagian dari upacara keagamaan. Misalnya, upacara galungan, piodalan di pura, sedangkan pepenyoran atau penyor hiasan biasanya digunakan dalam lomba desa utawi pesta seni dan lain-lain. Pepenyoran atau penyor hiasan tidak berisi sanggah penyor, tidak adanya pala bungkah, pala gantung, porosan dan lain-lain. Penyor sakral yang dipergunakan pada waktu hari raya Galungan berisi sanggah penyor, adanya pala bungkah, pala gantung, sampian, lama, jajan dan sebagainya. Nah, dalam definisi penyor yang dapat baca di buku juga menurut Ide Bagus Putu Swadana, di mana kata penyor itu berasal dari kata penyor yang dapat diartikan sebagai pengajum atau pengastawa. Kemudian kehilangan hurufnya nia menjadikan kata benda menjadi kata penyor yang mengandung maksud dan pengertian sebagai sarana untuk melaksanakan pengastawa. Umat Hindu di Bali pada saat hari raya Galungan pada umumnya membuat penyor. Penyor galungan ditancapkan pada Anggara Wuku Dungulan, dikenal sebagai hari penampahan galungan, yang bermakna tegaknya Dharma. Penyor dipasang atau ditancapkan pada lebuh di depan sebelah kanan pintu masuk pekarangan kita. Nah, bila rumah menghadap ke utara, maka penyor menghadap ke tengah jalan. Bahan penyor adalah sebatang bambu yang ujungnya melengkung, dihiasi dengan janur atau di bawahnya isi flower. Dalam hal ini perlengkapan penyor pala bungkah umi-umian seperti ketela ramat, pala gantung dan pala wija. Serta sanggah arda candra lengkap dengan sesajennya. Pada ujung penyor digantungkan sampian penyor lengkap dengan porosan dan bunga. Sanggah penyor galungan mempergunakan sanggah arda candra yang dibuat dari bambu dengan bentuk dasar persegi 4 dan atapnya melengkung setengah lingkaran. Nah, ini ke tujuan pemasangan penyor puniki. Jadi tujuan pemasangan penyor ini adalah sebagai swadharma umat Hindu untuk mewujudkan rasa bakti dan berterima kasih ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Penyor juga sebagai tanda terima kasih manusia atas kemakmuran yang dilimpahkan Ida Sang Yang Widi Wasa ke hadapan
semua umatnya. Penyor juga sebagai tanda terima kasih yang sudah saya berikan tadi seperti kemakmuran. Bambu tinggi melengkung adalah gambaran dari gunung yang tertinggi sebagai tempat yang suci. Hiasan yang terdiri dari kelapa, pisang, tebu, padi, jajan, dan kain adalah merupakan wakil-wakil dari seluruh tumbuh-tumbuhan dan benda sandang pangan yang dikaruniai oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Dalam penyor galungan ini adalah penyor yang bersifat religius, yaitu mempunyai fungsi tertentu dalam upacara keagamaan dan wajib dibuat lengkap dengan perlengkapan penyor semestinya. Dilihat dari segi bentuk penyor merupakan lambang pertiwi dengan segala hasilnya yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Pertiwi atau tanah digambarkan sebagai dua ekor naga, yaitu Naga Basuki dan Ananta Boga. Selain itu juga penyor merupakan simbol gunung yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Setelah itu ada hiasan-hiasan. Nah, hiasan-hiasan adalah merupakan jenis daun seperti daun cemara, anong, paku pipit, pakai saji, dan lain-lainnya. Untuk bahan pergunakan padi, jagung, kelapa, ketela, pisang termasuk pala bungkah, pala wija, dan pala gantung, serta dilengkapi dengan jajan, tebu, dan uang. Sesungguhnya unsur-unsur penyor tersebut adalah merupakan simbol-simbol suci sebagai landasan pengaplikasikan ajaran Weda, sehingga mencerminkan adanya nilai-nilai etika agama. Nah, dalam hal ini dapat saya sampaikan dalam hal ini unsur-unsur pada penyor merupakan simbol-simbol sebagai yang pertama ada kain, ada bambu, ada kelapa, ada janur, ada daun-daunan atau flower, pala bungkah, ada tebu, ada sanghada chandra, dan upakara. Itu adalah unsur-unsur pada penyor atau simbol-simbolnya. Dalam hal ini juga bisa Tiang sampaikan, dalam kain putih ini yang terdapat pada penyor sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Iswara, bambu sebagai simbol dan kekuatan Sang Hyang Brahma, kelapa sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Rudra, janur sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Mahadewa, daun-daunan atau flower sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Sangkara, pala bungkah, pala gantung sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Wisnu, tebu sebagai simbol kekuatan yang Sang Hyang Sambu, anggah, sanggah, arda chandra sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Siwa, dan upakara adalah simbol kekuatan Sang Hyang Sada Siwa dan Paramo Siwa. Aing sapunika apa yang Tiang berikan tentang makna penyor, yen Tiang wenten iwang matur Tiang nunas pengampura. Aing Tiang silap untuk Brahma Santi. Om Santi 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 Om.